Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 960. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bulan itu menghentikan Molly. Dia mengurutkan kening dan berkata dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Menyingkir, kata Molly. Dia sudah tidak dalam mood untuk menjelaskan kepadanya. Dia telah menceritakan semua masalahnya, dan itu dapat dianggap sebagai pembayaran kebaikan atas klan iblis bulan ini kepadanya. Adapun hal lainnya, dia tidak perlu memberitahu pihak lain. Molly berteriak dingin dan langsung menamparnya dengan telapak tangan, dan tiba-tiba kekuatan aneh keluar. Wajah pemimpin klan iblis bulan itu berubah dan dia menemukan bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di lembah langsung mengusirnya. Dan kemudian dia menatap Molly. Dan kemudian dia melihat iblis api merah dan Molly dengan cepat memasuki lorong lalu menghilang dari sana. Melihat itu, wajah orang-orang dari klan iblis bulan di tempat kejadian semuanya menunjukkan kemarahan. Molly ini terlalu berlebihan. Yang lain juga melihat ke arah pemimpin mereka. Jelas mereka juga mendengar apa yang dikatakan Molly sebelumnya dan ingin melihat apa yang akan diputuskan oleh pemimpinnya. Dan di saat yang sama, sejumlah besar anggota klan iblis bulan memandang lembah sekitarnya dengan hati-hati. Molly berkata bahwa lembah ini ada jebakan kekuatan kuno, tetapi mereka tidak bisa melihat apapun. Tetapi meskipun mereka tidak melihat apapun, mereka dapat memikirkan aura hitam aneh yang tiba-tiba muncul pada mereka sebelumnya. Dan pemimpin ras iblis bulan itu masih tenggelam. Dan secara naluriah, dia mempercayai sebagian dari apa yang dikatakan oleh Molly. Namun dia langsung melirik ke seluruh lembah, kekuatan manusia yang dijebak oleh suku Buyi. Saat ini dia bingung apakah dia harus pergi atau tetap di sini. Pada akhirnya pemimpin ras iblis bulan itu tidak pergi, dan dia tidak melepaskan kesempatan yang begitu bagus ini. Bunuh semua manusia ini, lakukan pertarungan cepat, dan tangkap wanita itu untukku hidup-hidup. Aku ingin tahu mengapa Molly menunjukkan ekspresi itu setelah melihat wanita ini. Kata pemimpin klan iblis bulan itu. Dia berkata dengan dingin kepada para master di bawah komandonya. Ekspresi Molly itu secara naluriah membuatnya terkejut. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Yukiansu dengan mudah mematahkan kekuatan klan iblis bulan sebelumnya. Dia secara alami memiliki hati yang kuat untuk ini dan penasaran. Yah, baik. Dalam sekejap, para master iblis ini menjadi lebih gila lagi, melawan orang-orang dari beberapa kekuatan besar dan membunuh mereka satu persatu. Boom, boom. Darah mengalir dan seorang master jatuh lagi dengan cepat dan orang-orang itu terus mati. Dan di saat banyak orang yang terus berjatuhan, kekuatan tak kasat mata nampak menembus lembah dan memasuki ruang misterius. Anak itu hampir merusak acara besar dewa ini, kata yang melebis jiwa. Di ruang misterius, yang melebis jiwa memiliki mata yang dingin dan kemudian berkata dengan suara yang dingin. Ketika Molly baru saja muncul dan ingin memanggil semua orang untuk pergi, dia benar-benar terkejut. Jika Molly benar-benar mencegah pertempuran di lembah, bagaimana dia memulihkan kekuatannya? Untungnya iblis-iblis ini tidak pergi demi keuntungan. Setelah dewa memurnikan semua orang yang ada di sini, dewa akan menemukan anak itu, memenggal kepalanya, dan mencium jiwanya selama beberapa generasi untuk membuatnya tenggelam dalam kesakitan. Kata yang melebis jiwa itu. Dia berkata dengan muram. Dia kemudian menutup matanya dan mulai dengan cepat menyerap darah dan kehidupan di lembah. Kekuatan Dao diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Semakin banyak orang yang meninggal di lembah, semakin mengerikan kekuatan perbaikannya. Serangkaian aura mengerikan mulai perlahan terbentuk di permukaan tubuhnya. Itu terus berputar, memancarkan aura yang perkasa. Namun tidak lama setelah dia baru saja memejamkan matanya, tiba-tiba di dalam persepsinya, aura tirani lainnya dengan cepat mendekat. Tidak, anak itu. Tatapan yang melebis jiwa tiba-tiba melotot dengan mengerikan. Dan satu baru saja pergi, tetapi yang lain datang yang benar-benar penuh kebencian. Mungkinkah anak itu telah mendapatkan semua warisan dari Yang Mulia Racun Surgawi? Kalau tidak, mengapa dia buru-buru meninggalkan ruang warisan? Tetapi
Beberapa warisan dari Yang Mulia Racun Surgawi itu, bisakah dia mendapatkannya secepat itu? Meskipun Yang Mulia Iblis Jiwa sangat tidak percaya di dalam hatinya, namun dia masih menunjukkan kecemasan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah aku harus terus menyempurnakan? Tidak, dengan kelihayan dan kemampuan anak itu, dia mungkin akan bisa menemukan petunjuknya. Dan orang ini juga telah menyerap banyak kekuatan jiwaku. Anak setengah manusia dan setengah iblis sebelumnya dapat menyerap sebagian dari kekuatan jiwaku, dan dia dapat menemukan jalan untuk pergi dari lembah ini. Lalu apalagi anak ini? Tidak apa-apa, kekuatan diserap sementara sudah cukup, sembunyikan terlebih dahulu, kata Yang Mulia Iblis Jiwa. Memikirkan hal ini, Yang Mulia Iblis Jiwa dengan cepat menghentikan pemurniannya, tetapi dengan cepat menyerap kekuatan yang telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Meskipun Qin Chen telah menghancurkan semua rencananya sebelumnya, namun di mata Yang Mulia Iblis Jiwa itu hanya karena Qin Chen memiliki banyak harta yang sangat menakutkan dan juga kekuatan melahap dingin di tubuhnya, serta juga bantuan dari api racun surgawi. Dalam hal kekuatan, menurutnya Qin Chen hanyalah guru sunci jangka menengah. Di matanya, itu bukan apa-apa. Memikirkan hal ini, dia segera berkonsentrasi memperbaiki rantai dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Tunggu sampai basis kultivasi saya pulih sedikit, lalu saya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya 10 kali atau bahkan 100 kali, kata Yang Mulia Iblis Jiwa. Niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Saat ini di lembah, setelah Yang Mulia Iblis Jiwa berhenti menyerap, Yu Qiansu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Apa?" Mendengar suara ini, di samping Mu Jipeng nampak terkejut. "Nona muda, apakah Anda terluka?" Dia berdiri di depan Yu Qiansu terus-menerus menahan serangan para master ras iblis bulan. Wajahnya pucat dan kekuatan di tubuhnya menjadi sangat lemah. Tetapi pada saat ini, mendengar suara mencurigakan Yu Qiansu, dia merasa terkejut. Mungkinkah wanita muda itu terluka? Jika wanita muda itu terluka, dialah yang harus disalahkan. Tidak apa-apa, hanya saja aura di lembah ini sepertinya baru saja berubah dan sepertinya tidak terlalu berbahaya lagi, kata Yu Qiansu. Dia mengerutkan kening. Sebelumnya dia selalu merasakan sedikit perasaan krisis yang masih melekat di hatinya. Namun sekarang itu menghilang secara aneh, yang membuatnya cukup terkejut. Namun meskipun krisis ini telah hilang, situasi di pengadilan semakin memburuk. Saat ini di lembah terjadi kekacauan. Kekuatan utama umat manusia telah menderita kerugian besar sejak lama. Seluruh sekte raja menderita kerugian lebih dari 70%. Adapun kekuatan bandit pasang surut itu tersisa sangat sedikit. Di bawah formasi 7 pembunuhan suku Buyi, banyak master yang tersisa juga dipenggal oleh ras iblis bulan. Hahaha, semuanya bekerja lebih keras dan bunuh ras manusia ini secepat mungkin. Pemimpin klan iblis bulan itu mencibir dan berkata, ucapan ini tiba-tiba membuat umat manusia yang hadir semakin putus asa. Kepala bandit pasang surut itu juga memasang ekspresi muram, sungguh tidak rela memikirkan orang-orang seperti mereka akan mati di sini. Sial, itu semua karena suku Buyi. Hati mereka penuh amarah. Jika bukan karena 7 formasi besar suku Buyi ini, bagaimana mereka bisa ditindas oleh ras iblis ini? Para master dari ras iblis ini mungkin tidak akan dapat menekan mereka. Hahaha, ayo tangkap wanita manusia ini untukku. Dengan jatuhnya master manusia yang terus-menerus, banyak master dari ras iblis bulan akhirnya mengosongkan tangan mereka dan membunuh ke arah Yu Qiansu. Saat ini Mu Jipeng meraung dan melawan satu demi satu. Seorang guru suci tahap air umat manusia berani melawanku. Suku Buyi, tambah kekuatan formasi. Pada saat ini banyak orang suku Buyi yang sangat lemah, tetapi setelah mendengar perintah itu, mereka kemudian mendesak formasi 7 pembunuhan dengan lebih kuat. Karena mereka juga tahu bahwa mereka hanya dapat mengakhiri pertempuran ini secepatnya, agar orang-orang suku Buyi mereka bisa bertahan hidup. Segera Yu Qiansu dan Mu Jipeng langsung merasakan kekuatan mengerikan menekan mereka berdua, dan Yuan Suci di keduanya segera berhenti beredar. 9 air kutub, kata Yu Qiansu. Dia tidak lagi berani menyembunyikan kekuatannya. 9 ekstrim air kutub keluar dalam sekejap. Inilah ibu air langit dan bumi. Tekanan pada mereka berdua seketika berkurang banyak, namun mereka masih merasakan tekanan yang sangat berat. Saat ini Mu Jipeng bahkan tidak tahan, dia diserang oleh kekuatan magis ini dan tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Tuanmu, kata Yu Qiansu, dia berseru. Nyonya, aku baik-baik saja, aku akan memblokir mereka. Nyonya pergilah, kata Mu Jipeng. Dia menggertakkan giginya. Dia segera memblokir serangan para master iblis bulan itu di sekitarnya.
dan serangan dari Master Iblis itu terus-menerus menimpanya, dan segera beberapa luka langsung muncul di tubuhnya. Dalam luka ini, serangkaian aturan ras iblis yang menakutkan terus-menerus menembus, dan wajah Mu Jipeng tidak dapat membantu, tetapi cahaya hitam muncul dan jiwanya sedikit terguncang. "Tuanmu, mundurlah dan biarkan aku datang," kata Yukiansu matanya dingin. Dia ingin pergi dari sini juga, tetapi kemana dia bisa pergi? Dia tidak akan bisa lari sebelum melihat Qingchen. Jie. Para Master Ras Iblis itu langsung mengepung mereka berdua. Meskipun Yukiansu memiliki warisan gelasir bulan tertinggi dan juga memiliki kekuatan tertinggi seperti air 9 kutub, namun tingkat kultivasinya hanyalah guru suci jangka menengah. Dia segera dikepung oleh beberapa ahli ras iblis itu, dan mereka berdua segera jatuh ke dalam keadaan yang sangat berbahaya. "Qingchen, kamu di mana?" gumam Yukiansu. Namun pada saat ini sosok tiba-tiba muncul di kampan yang jauh. "Inikah formasi besar suku Buyi? Apa ada Master Ras Iblis juga di sini?" kata seseorang dari kampan. Ternyata orang itu adalah Qingchen. Setelah dia melihat situasi di lembah, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat bergegas. Dengan upaya biasa, Qingchen telah tiba di lembah. Apa ada orang lain lagi? Dan saat Qingchen muncul, napas yang berfluktuasi juga segera membuat khawatir banyak master di lembah. Setelah orang-orang dari ras iblis bulan itu merasakan napas ini, mereka tiba-tiba tertawa. Sepertinya Master Alkemis Iblis Api telah keluar. Mendengar itu, ekspresi Master Sekte Raja dan yang lainnya berubah drastis. Kemunculan Molly sebelumnya telah membuat mereka cukup putus asa. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa masih ada orang lain di alam rahasia ini dari Ras Iblis. Untuk sementara waktu, keputusasaan yang tak ada habisnya muncul di hati setiap orang. Hanya Mu Jipeng di antara kerumunan yang tiba-tiba merasa senang lalu berkata, "Nona muda itu adalah tuan muda." Mendengar apa yang dikatakan oleh Mu Jipeng, semua orang langsung menoleh dan melihat sosok yang muncul tiba-tiba itu ternyata adalah seorang pemuda. Apa ini bukan Master Alkemis Iblis Api? Ternyata masih ada ras manusia yang tinggal di alam rahasia ini. Orang-orang dari klan Iblis Bulan itu tenggelam, tetapi setelah melihat basis kultivasi Qingchen, mereka mencibir dan melepaskan hati mereka sepenuhnya. Itu hanyalah guru suci jangka menengah dari umat manusia. Itu bodoh. Jika dia tidak pergi ke tempat lain, mengapa dia harus datang ke sini hanya untuk mati? Setelah orang-orang dari klan Iblis Bulan mengetahui basis kultivasi Qingchen, mereka tidak memperhatikan Qingchen sama sekali. Dan kekuatan seperti Sekte Raja dan Bandit Pasang Surut, setelah melihat Qingchen muncul, dalam keputusasaan mereka awalnya bahagia, tetapi kemudian setelah merasakan basis kultivasi Qingchen, rasa terkejut mereka sebelumnya langsung menghilang. Menurut mereka, berapa banyak bantuan yang dapat diberikan oleh seorang guru suci jangka menengah, itu jelas tidak akan bisa membawa banyak perubahan di dalam pertempuran. Hanya saja melihat Qingchen, Laosan tiba-tiba berseru, "Saudaraku, itu adalah Master Alkemis dari toko pil Tianwu." Mendengar itu, Master Sekte Raja, pria berpakaian hitam dari Bandit Pasang Surut, mereka semua langsung menoleh ke arah Qingchen. Dan di saat yang sama, Yukiansu yang pucat dan sedang bertarung melawan orang-orang dari ras iblis itu, dia juga menoleh dengan penuh semangat saat ini. Dan melihat keluar lembah, dia melihat sosok familiarnya tiba-tiba muncul. Mata Yukiansu tiba-tiba menjadi basah, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Qingchen benar-benar masih hidup. Dia tahu Qingchen akan baik-baik saja. Hanya saja perhatiannya itu teralihkan kepada Qingchen dan dia langsung diserang oleh klan Iblis Bulan yang bertarung dengannya. Tangan iblis hitam pekat itu keluar dan langsung mengarah ke arah Yukiansu dengan ganas. Ketika Mu Jipeng melihat ini, dia langsung berseru, tetapi dia juga dijebak oleh Master Iblis lainnya dan dia tidak ada waktu untuk bisa menyelamatkan Yukiansu. Melihat Yukiansu akan dipukul oleh Master dari ras iblis itu, ketika Qingchen di kejauhan melihat pemandangan ini, matanya langsung menjadi marah. Boom! Kekuatan ruang tak berujung berkedip. Qingchen melihat Yukiansu dalam bahaya dan dia tidak peduli lagi dengan apapun. Segera kekuatan di tubuhnya meledak hingga ekstrim dan hukum ruang didorong ke titik terkuatnya dalam sekejap. Seluruh sosoknya itu sepertinya telah melintasi kehampaan yang tak berujung dalam sekejap dan bergegas ke lembah dengan cepat, mencari kematian. Raungan menggelegar bergema di seluruh dunia ini, dan kemudian kekuatan ruang yang sangat menakutkan melanda. Semua orang di lembah merasa seluruh ruang lembah tampaknya berguncang, dan kemudian melihat sosok yang mendominasi dengan ganas membombardir Master dari ras iblis bulan yang sedang menangkap Yukiansu.
Kecepatannya sangat cepat. Semua orang tercengang. Qin Chen masih berada di luar lembah sebelumnya. Hanya mengedipkan mata, tidak, bahkan lebih cepat dari mengedipkan mata. Itu 1/1000 detik, itu sepertinya melintasi jarak ruang. Dan dia datang langsung ke sini. Ketika dia tiba di lembah, dia menembak dengan pukulan kepada master dari klan iblis bulan itu. Kekuatan magis langit dan bumi, tanda pembelah langit, tinju pembantaian. Pada saat kritis ini, Qin Chen marah dan langsung menunjukkan serangannya yang paling menakutkan. Kekuatan ruang atas masih ada, dan Yu Qianzu hanya merasakan kekosongan di depannya tiba-tiba menjadi sangat besar, seolah-olah itu membentuk dunia yang mandiri. Master dari ras iblis bulan yang menangkap Yu Qianzu itu merasa seperti terjebak dalam rawa. Dia tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya, bahkan telapak tangan yang menggenggam Yu Qianzu menjadi semakin lambat, dan matanya tiba-tiba memancarkan ekspresi ngeri. Dia kembali sadar dan ingin menahan serangan Qin Chen, tetapi yang membuatnya semakin ketakutan adalah tinju Qin Chen yang menghantamnya. Tinju itu sangat menakutkan seperti lautan luas dan langsung menelannya. Boom! Di bawah pandangan semua orang, master dari ras iblis bulan itu dimusnahkan dalam sekejap. Semua orang hanya mendengar sedikit suara robekan. Master dari ras iblis itu kemudian menghilang sepenuhnya dan berubah menjadi abu, menjadi ketiadaan. Hanya menyisakan sedikit energi iblis yang terus menghilang di bawah gejolak kekuatan ruang. Yu Qianzu, kata Qin Chen. Dia langsung memeluk Yu Qianzu dalam sekejap dan merasakan wajah pucat dan aura Yu Qianzu yang sangat lemah. Qin Chen tidak bisa membantu, tetapi dia merasa sangat marah dan hatinya benar-benar marah. Chen Shao, kata Yu Qianzu. Dia melihat Qin Chen. Dia santai dan berbaring di pelukan Qin Chen penuh kegembiraan. Hanya saja dia tiba-tiba menyemburkan darah. Dia sebelumnya telah melawan begitu banyak master ras iblis dan telah menderita beberapa luka. Dan darah yang menyembur dari mulut Yu Qianzu itu langsung menyemprot ke arah Qin Chen. Tetapi Qin Chen tidak mengelak atau menghapusnya sama sekali. Darah itu menetes ke wajahnya, itu seperti pisau yang menusuk jantungnya, membuat hatinya semakin marah. Untungnya dia bergegas kembali secepat mungkin. Jika tidak, jika sesuatu terjadi kepada Yu Qianzu, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Qianzu, ada apa denganmu? Mengapa orang-orang suku Bui ini membentuk formasi pembunuhan? Dan dari mana datangnya iblis-iblis ini? Kata Qin Chen. Dia bertanya dengan cemas. Sebelum Yu Qianzu dapat menjawab, Qin Chen telah mengambil pil dan menyerahkannya kepada Yu Qianzu sambil berkata, "Minumlah pil ini terlebih dahulu." Setelah Yu Qianzu menelan pil itu, Qin Chen dengan hati-hati memeriksa tubuh Yu Qianzu dan menemukan bahwa Yu Qianzu hanya mengkonsumsi kekuatannya terlalu banyak, dan dia hanya menderita beberapa luka ringan, dan Qin Chen segera menghela napas lega. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.